Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini. Romo, saya Nikolas. Dulu saya menikah secara Katolik, tetapi dengan dispensasi. Karena waktu itu saya masih umat gereja Protestan. Istri saya yang Katolik. Sekarang saya sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen penguatan. Romo, setelah saya dibaptis Katolik, apakah kami perlu pemberkatan ulang perkawinan? Atau apakah perlu kami mengubah akta nikah gereja? Terima kasih, Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah jawaban saya terhadap pertanyaan saudara kita Nikolas ini. Marilah kita ikuti. Bapak Nikolas yang baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Ketika orang Katolik menikah dengan orang non-Katolik berdasarkan tata peneguhan perkawinan gereja Katolik, maka perkawinan itu sah. Pada saat orang non-Katolik akhirnya dibaptis Katolik, maka perkawinan yang sudah sah secara otomatis menjadi sakramen. Ajaran gereja Katolik ini sangat jelas di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1055 sampai 1056. Dalam kedua kanon tersebut ditegaskan bahwa perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen oleh Kristus Tuhan kita. Jadi secara hukum gereja, perkawinan Bapak yang sudah sah tidak perlu pemberkatan ulang dan tidak perlu juga diubah akta nikah gerejanya. Saya sarankan agar Bapak Nikolas pergi ke pastor paroki dan menanyakan apakah perkawinan yang sudah dilangsungkan dulu itu adalah sah secara Katolik. Atau tanyakan apakah tercatat sebagai perkawinan yang sah dalam buku perkawinan yang disimpan di sekretariat paroki. Jika benar bahwa sah perkawinan Bapak secara Katolik, maka aman. Bapak Nikolas tidak perlu mengesahkan kembali perkawinan dan tidak perlu juga mengubah akta nikah gereja. Akan tetapi, jika ternyata tidak sah secara Katolik, maka Bapak Nikolas perlu mengesahkan kembali perkawinan sesuai tata peneguhan perkawinan gereja Katolik. Prosesnya tentu saja sederhana, ikuti saja proses yang diminta oleh pastor paroki. Dari pertanyaan Bapak Nikolas, ada yang menarik perhatian saya. Bapak Nikolas mengaku bahwa pada saat menikah dengan istri yang beragama Katolik, Bapak Nikolas masih penganut Kristen Protestan. Lalu setelah menikah, Bapak Nikolas dibaptis Katolik. Ini menarik, sebab baptis yang diterima seseorang dalam gereja Protestan ada yang diakui sah oleh gereja Katolik. Jika baptis Protestan itu diakui sah oleh gereja Katolik, maka ketika masuk Katolik, ia tidak perlu dibaptis lagi, tapi hanya diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Tentu saja tetap mengikuti proses belajar sebagai Katolik dalam proses katekumenat selama 1 tahun atau waktu yang memadai menurut aturan masing-masing keuskupan, tapi umumnya 1 tahun. Baptis yang diakui sah oleh gereja Katolik itu adalah jika materia dan forma baptis sama dengan Katolik. Materia baptis itu yakni air murni atau aqua vera. Sementara forma baptis adalah rumusan kata-kata ketika membaptis, yaitu saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jika materia dan forma baptis ini benar, maka gereja Katolik mengakui sah baptis tersebut. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik Kanon 849. Bapak Nikolas dibaptis lagi secara Katolik. Artinya, baptis yang telah diterima oleh Bapak Nikolas dalam denominasi gereja Protestan itu tidak sah. Bisa saja forma baptisnya yang tidak diakui sah oleh gereja Katolik. Dalam gereja non-Katolik tertentu, ada forma baptis seperti ini. Saya membaptis engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus, ialah nama Allah Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Ada juga forma baptis seperti ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang adalah Tuhan Yesus Kristus.
Kedua, forma baptis ini tidak diakui sah oleh gereja Katolik, sebab forma baptis ini mengandung paham unitarianisme dan modalisme, serta tidak bersifat trinitaris, seperti yang diajarkan oleh gereja Katolik. Paham unitarianisme hanya meyakini bahwa Allah itu tunggal secara mutlak, yaitu Bapa saja. Allah Tritunggal tidak diakui dan tidak diimani. Sementara aliran modalisme mengajarkan bahwa Allah hanya memiliki satu pribadi, bukan tiga pribadi seperti dalam doktrin Trinitas. Menurut aliran modalisme, Allah Bapa menjelma dalam tiga bentuk yang berbeda: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paham unitarianisme dan modalisme termasuk ajaran heretik atau bid'ah. Sebab ajaran para pengikut paham ini tidak sesuai dengan kitab suci dan ajaran resmi gereja Katolik. Tentu umat gereja Katolik tidak perlu mencampuri dan tidak perlu juga memusingkan diri dengan ajaran-ajaran gereja-gereja lain. Namun tentu saja perlu kita ketahui perbedaan dan kekhasan ajaran antara gereja Katolik dengan gereja bukan Katolik. Kita terus memelihara semangat persaudaraan dan kesatuan ekumenis di antara kita, para pengikut Kristus. Lalu topik yang saya bahas berkaitan dengan nikah beda gereja dan beda agama. Sebagai umat Katolik, ada aturan hukum gereja Katolik yang perlu kita ketahui, yaitu soal nikah beda gereja dan nikah beda agama. Nikah beda gereja terjadi antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang yang dibaptis Protestan. Namun, baptisan Protestan tersebut mesti benar materia dan forma baptisannya, sehingga diakui sah oleh gereja Katolik. Seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, bahwa jika materia dan forma baptisan Protestan sama dengan baptisan Katolik, maka baptisan itu diakui sah oleh gereja Katolik. Berdasarkan kitab hukum kanonik, Kanon 1124, nikah beda gereja merupakan larangan perkawinan. Orang Katolik yang akan melangsungkan perkawinan beda gereja mesti meminta izin nikah beda gereja kepada ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu adalah Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Salah seorang di antara mereka ini memberikan izin itu. Akan tetapi, izin nikah beda gereja baru diberikan jika pihak Katolik memenuhi syarat yang dituntut di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1125. Syarat-syarat itu yakni: pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katolik. Yang kedua, pihak Katolik memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga bahwa semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Yang ketiga, janji-janji pihak Katolik ini diberitahukan kepada pihak yang bukan Katolik. Yang keempat, kedua calon pasutri bersedia diajar mengenai tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya atau salah satu di antara pasangan suami dan istri. Kita tahu sendiri, saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 tujuan perkawinan menurut ajaran gereja Katolik. Yang pertama adalah kebaikan suami dan istri. Yang kedua adalah keterarahan pada kelahiran anak. Maka dalam gereja Katolik tidak boleh menggunakan alat-alat kontrasepsi, karena ini justru menghambat dan menolak keterarahan pada kelahiran anak. Lalu yang ketiga adalah pendidikan anak. Tentu saja tujuan perkawinan ini tidak ada yang paling tinggi atau yang paling rendah, tetapi satu sama lain itu saling terkait. Sementara ciri-ciri esensial hakiki perkawinan ada 2. Yang pertama adalah unitas, yaitu prinsip monogami. Perkawinan hanya dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi dalam gereja Katolik tidak mengajarkan dan tidak mengakui poligami. Lalu yang kedua adalah prinsip indissolubilitas atau tidak dapat diputuskan atau tidak dapat diceraikan. Sekali perkawinan dilangsungkan secara sah
dan disempurnakan dengan persetubuhan atau konsumatum, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1141 dan juga di dalam Injil, ya. Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6, ya, dan Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9. Intinya, mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka kalau sudah melangsungkan perkawinan dengan sah dan disempurnakan dengan persetubuhan konsumatum, itu perjuangkan seumur hidup Anda sampai maut memisahkan Anda di dalam ikatan perkawinan. Sementara jika seseorang dibaptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis, misalnya umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, disebut perkawinan beda agama. Berdasarkan kitab hukum kanonik Kanon 1086, nikah beda agama merupakan halangan nikah. Nikah beda agama baru dapat dilangsungkan secara sah jika ada dispensasi dari ordinaris wilayah. Namun, ordinaris wilayah baru memberi dispensasi atas nikah beda agama jika pihak Katolik berjanji memenuhi syarat yang dituntut di dalam Kanon 1125. Ya, syaratnya berarti sama seperti kalau menikah beda gereja. Orang Katolik harus berjanji sekuat tenaga dia tidak meninggalkan iman Katolik. Lalu yang kedua, semua anak yang lahir dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dan janji-janji pihak Katolik diberitahukan kepada mereka yang bukan Katolik. Dan keduanya diajar mengenai tujuan perkawinan dan ciri-ciri esensial hakiki perkawinan. Jika umat Katolik menikah dengan umat Protestan yang baptisannya tidak sah menurut gereja Katolik, maka perkawinan mereka tidak dikategorikan sebagai nikah beda gereja, tetapi nikah beda agama. Selamat kepada Bapak Nikolas, sudah bergabung dan dibaptis dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati Bapak, istri Bapak, dan keluarga besar Bapak. Dalam hukum gereja, misalnya dalam Kanon 204 dan Kanon 849, gereja mengajarkan bahwa baptis merupakan pintu bagi sakramen-sakramen. Baptis itu diperlukan untuk keselamatan kita. Melalui baptis, kita dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah. Tidak hanya itu, kita digabungkan dengan komunitas gerejawi dan diserupakan dengan Kristus. Dengan demikian, kita ambil bagian dalam 3 tugas Kristus, yaitu pertama, sebagai imam untuk menguduskan, yang kedua, sebagai nabi untuk mengajar, dan yang ketiga, sebagai raja untuk memimpin atau menggembalakan. Itu saja saudara-saudariku yang terkasih jawaban saya terhadap pertanyaan saudara kita Nikolas. Semoga jawaban-jawaban kami ini membantu saudara kita Nikolas dan juga umat yang lain yang mendengarkan video ini. Dan kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk semakin mengenal ajaran gereja Katolik, terutama hukum gereja, silakan menyebarkan atau membagikan kepada sahabat Anda atau kepada orang yang Anda kenal. Tuhan memberkati. Amin.